Shalom, selamat hari baru Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sangat bersyukur bisa menyapa Bapak Ibu Saudara semua lagi dari Gereja Kristen Nazarene Philadelphia. Kita sekarang sudah di masa-masa yang semakin dekat dengan Jumat Agung dan Paskah, dan tentu saja membawa pada pengertian dan juga pemikiran kita tentang pengorbanan dan kasih Kristus. Secara konsisten, salah satu gelar yang dilekatkan kepada Tuhan Yesus adalah sebagai anak domba Allah. Suatu ketika Tuhan Yesus memanggil para murid, kemudian berjumpa dengan Yohanes. Yohanes merujuk kepada dua murid yang lain dengan menyebut Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa seisi dunia. Kemudian gelar itu dipakai secara konsisten hingga kalau kita membaca di dalam Wahyu, Tuhan Yesus disebut sebagai anak domba Allah yang telah tersembelih, yang mati tapi juga yang telah bangkit. Menarik ketika kita menelisik istilah atau ungkapan anak domba ini sangat terkait dengan sejarah Paskah mula-mula, Paskah pertama, Paskah di dalam Perjanjian Lama, Paskah ketika bangsa Israel dibawa keluar dari tanah perbudakan. Ada sebuah peristiwa penting di sana. Izinkan saya membacakan kepada Bapak Ibu satu bagian firman Tuhan dari Keluaran pasal 12 ayat 12 dan 13. Demikian firman Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu, ini darah anak domba, menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Dikatakan di sana, apabila aku lewat dan melihat darah itu, maka tidak akan ada kemusnahan. Yang pertama berbicara tentang darah anak domba yang disembelih pada malam hari itu, kemudian darahnya diusapkan, dioleskan pada tiang pintu. Dan Tuhan berkata, ketika ada darah itu maka aku akan lewat. Aku akan pesah dalam bahasa Ibraninya. Dari kata itulah muncul kata Paskah. Peristiwa itu atau kejadian itu sebenarnya merupakan gambaran atau nubuatan tentang apa yang akan Tuhan kerjakan di dalam rencana keselamatannya dengan hadirnya Yesus Kristus sebagai sang anak domba. Ketika orang Mesir mengoleskan darah anak domba itu, maka keselamatan, kelepasan terjadi. Tidak akan ada kematian di dalam rumah itu. Demikian juga kalau bicara tentang Yesus Kristus, darah Yesus Kristus yang ditumpahkan itu menjadi perlambangan keselamatan. Ketika orang beriman, ketika orang percaya kepada darah anak domba yang ditumpahkan itu, disalib di Golgota itu, maka orang beroleh kasih karunia dan selamat. Ini berbicara tentang karya keselamatan Allah yang digenapi, yang disampaikan atau yang dinyatakan melalui pencurahan darah anak domba. Kalau dalam PL itu anak domba secara literal atau anak domba yang sesungguhnya. Kalau dalam PB seperti yang kita peringati pada waktu Jumat Agung itu, anak domba yang tersembelih itu adalah Yesus Kristus. Dan setiap orang yang percaya, yang taat, yang mau mendengar tentang pengorbanan anak domba itu beroleh selamat. Dia akan pesah, dia akan dilewati oleh kemusnahan, oleh maut. Di dalam konteks kita, manusia perjanjian baru berarti oleh penghukuman kekal. Betapa luar biasa Yesus Kristus menjadi anak domba yang suci, yang kudus, yang tidak bercela, yang karena penumpahan darahnya, saya dan saudara yang beriman, yang percaya, beroleh selamat. Puji nama Tuhan, betapa kita sungguh-sungguh bersyukur ketika kita masuk di dalam momentum perayaan Jumat Agung maupun Paskah. Karena pada waktu itulah kita sedang merayakan Pesah. Dilepaskannya, diluputkannya kita dari kematian. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur karena kami punya kesempatan kembali merenungkan betapa kasih Tuhan besar. Darah Kristus yang dicurahkan membuat kami mendapatkan karunia dan keselamatan. Terima kasih Tuhan untuk karunia-Mu. Di dalam nama Yesus, mohon berkat di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Amin.